Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya adalah Luh Mira Puspita. Saya adalah salah satu dosen di program studi sarjana keperawatan dan pendidikan profesioners Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang kebetulan menjadi bidang kepakaran saya, yaitu adalah di bidang keperawatan anak. Mata kuliah ini adalah mata kuliah keperawatan anak 1. Paparan kali ini merupakan bagian dari unjuk kerja pada Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah keperawatan anak 1. Mata kuliah keperawatan anak 1 merupakan mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 4 dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori, 1 SKS praktik lab, dan 1 SKS praktik lapangan. Mata kuliah keperawatan anak 1 adalah mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus kepada respon anak dan keluarganya pada setiap tahap perkembangan, mulai dari lahir sampai akhir masa remaja, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit akut, di masyarakat ataupun di rumah sakit, serta intervensi keperawatannya baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. Mata kuliah ini juga merupakan integrasi dan penerapan ilmu keperawatan dasar dan ilmu dasar keperawatan yang membantu mengantarkan mahasiswa untuk mendalami tentang bagaimana melakukan asuhan keperawatan profesional yang holistik, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi bagi klien dan keluarganya dengan menerapkan komunikasi efektif, serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek legal dan etik. Kegiatan belajar mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan berpikir sistematis, komprehensif, dan kritis dalam mengaplikasikan konsep dengan pendekatan proses keperawatan sebagai dasar penyelesaian masalah serta mengembangkan sikap profesional melalui beberapa model belajar yang relevan. Mata kuliah keperawatan anak 1 ini memiliki 6 capaian pembelajaran lulusan, yaitu yang pertama adalah menguasai teknik dan prinsip prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan berbasis bukti yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok pada bidang keilmuan keperawatan anak. Yang kedua, menguasai konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan penyakit. Yang ketiga, menguasai kapasitas pembelajaran secara mandiri. Yang keempat, mampu merencanakan diagnosis keperawatan dengan kedalaman dan keluasan terbatas berdasarkan analisis data, informasi, dan hasil kajian dari berbagai sumber untuk menetapkan prioritas asuhan keperawatan. Yang kelima, mampu menyusun dan mengimplementasikan perencanaan asuhan keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan dan kode etik perawat yang peka budaya, menghargai keragaman etnik, agama, dan faktor lain dari klien, baik secara individu, keluarga, dan masyarakat. Yang keenam, mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program promosi kesehatan melalui kerjasama dengan sesama perawat, profesional lain, serta kelompok masyarakat untuk mengurangi angka kesakitan, meningkatkan gaya hidup, dan lingkungan sehat. Dari keenam CPL ini kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK yang terdiri dari 6. Yang pertama adalah memahami dan menerapkan konsep keperawatan dalam konteks keluarga. Yang kedua, melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sakit akut serta keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek budaya, dan menghargai sumber-sumber etnik, agama, atau faktor lain dari setiap pribadi yang unik. Yang ketiga, mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik secara mandiri maupun kolaboratif pada sehat atau sakit akut dengan menerapkan ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai standar operasional prosedur serta menerapkan prinsip traumatic care, legal, dan etis. Yang keempat, mampu memberikan simulasi pendidikan kesehatan kepada anak atau keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang kelima, mampu menjalankan fungsi advokasi bagi anak atau keluarga dalam berbagai
kondisi yang mengalami kondisi kesehatan untuk mempertahankan hak klien agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya. Yang keenam, mampu melakukan kerjasama dengan sumber kesehatan yang ada di masyarakat, melakukan rujukan pasien, mendokumentasikan pengkajian MTBS atau manajemen terpadu balita sakit dengan benar, mendemonstrasikan pengobatan MTBS, mendemonstrasikan pendidikan kesehatan pada anak dan keluarga. Untuk mata kuliah keperawatan anak 1 ini dilakukan dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Untuk metode delivery, kami melakukan dengan teknik lecture yang dilakukan secara langsung di dalam kelas, serta juga menggunakan sistem learning management system dari UNUT, yaitu menggunakan OASE UNUT yang dapat diakses melalui oaseunut.ac.id. Berikut adalah tampilan dari OASE UNUT yang menampilkan untuk blok keperawatan anak 1. Kemudian ada beberapa referensi yang kami gunakan dalam keperawatan anak 1. Ini adalah textbook yang dari WOMS, yaitu Essential of Pediatric Nursing dan Child Health Nursing. Ada juga beberapa jurnal penelitian yang dapat diakses langsung oleh mahasiswa melalui akun iMissu mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat mengakses jurnal-jurnal yang dilanggan oleh Universitas Udayana. Kemudian untuk interaction, di sini kami melakukan interaksi dengan small group discussion. Mahasiswa diberikan learning task, kemudian membahas dengan anggota kelompok yang didampingi oleh fasilitator. Kemudian ada juga student project. Pada mata kuliah keperawatan anak 1 ini, mahasiswa melakukan student project, melakukan penilaian perkembangan pada anak sehat. Kemudian ada plenary session. Pada plenary ini, jadi mahasiswa mempresentasikan dari hasil diskusinya dan ada diskusi secara panel dengan narasumber ataupun dosen pendamping pleno. Kemudian ada praktikum laboratorium, mahasiswa mendemonstrasikan intervensi keperawatan, khususnya pada keperawatan anak yang dilakukan dengan contoh kasus, kemudian menggunakan peralatan yang ada di laboratorium keperawatan. Yang terakhir adalah praktik lapangan. Mahasiswa terjun langsung untuk mendemonstrasikan terkait dengan manajemen terpadu balita sakit dan melihat ataupun mengobservasi tindakan pemberian imunisasi yang dilakukan di pelayanan kesehatan. Jadi mahasiswa dapat berinteraksi langsung dan melihat kondisi nyata yang berada di pelayanan kesehatan. Kemudian untuk asesmen, kami melakukan asesmen dengan teknik formatif dan sumatif. Jadi 60% itu kami lakukan secara formatif dan 40% adalah sumatif assessment. Untuk pembagian dan proporsinya bisa dilihat, yaitu ada student project dan plenary, kemudian ada small group discussion, ujian lab, kemudian field study, dan ada quiz. Ada beberapa mata kuliah yang diselipkan quiz. Jadi selama proses perkuliahan berlangsung juga sudah dilakukan penilaian. Kemudian untuk terakhir yaitu ujian akhir dengan menggunakan CBT, yaitu mahasiswa diberikan ujian dalam bentuk MCQ. Ya. Berikut adalah salah satu lecture pada mata kuliah keperawatan anak 1 dengan topik pemberian imunisasi pada anak. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang ya adik-adik semuanya. Ya, kita lanjut lagi ya untuk materi di mata kuliah keperawatan anak 1 ya, sesuai dengan jadwal perkuliahan. Kita hari ini akan membahas tentang pemberian imunisasi pada anak. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi, jadi di sini ada kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan ya. Jadi nanti mahasiswa diharapkan mampu untuk mendemonstrasikan salah satu intervensi keperawatan, baik itu secara mandiri maupun secara kolaborasi pada kondisi sehat ya, ataupun sakit akut ya, dengan menerapkan ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai dengan SOP ya. Jadi kita bekerja harus sesuai dengan standar operasional prosedur, dan ingat kalau untuk di anak-anak kita harus memperhatikan prinsip traumatic care ya, dan tentu saja legal dan etis ya. Salah satu intervensi yang harus kita pelajari adalah pemberian imunisasi. Ya. Sebelum kita belajar bagaimana sih pemberian imunisasi, tentu kita harus tahu dulu ya
tentang manfaat. Kenapa sih imunisasi itu penting sekali ya? Jadi kalau misalnya kita memberikan imunisasi, ya kan memberikan injeksi, memberikan suntikan menyakiti begitu kesannya. Padahal kalau kita lihat ada banyak sekali keuntungan ya. Salah satunya yang pertama tentu saja ada kekebalan terhadap penyakit. Jadi tergantung jenis imunisasi yang diberikan. Ya. Dan yang berikutnya adalah biasanya kekebalan ini akan berlangsung dalam waktu jangka panjang. Ya. Kemudian ini relatif tidak berbahaya. Kalaupun ada kejadian ikutan pasca imunisasi ya kita sampaikan itu biasanya ringan. Jadi dibandingkan dengan risikonya manfaatnya jauh lebih tinggi. Dan yang terakhir itu cost efektif. Kenapa kita bilang cost efektif? Karena walaupun ya ada beberapa jenis imunisasi yang mungkin memerlukan biaya, artinya membayar sendiri. Dibandingkan dengan jika seorang anak itu terkena penyakit tersebut, itu biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih banyak untuk mengobati. Jadi tentu saja yang mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Jadi lebih baik kita imunisasi, kalau dilihat dari biaya itu juga jauh akan lebih efektif ya. Nah, kemudian bagaimana tata cara pemberiannya? Ya, sebelum kita memberikan imunisasi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya, yang pertama tentu saja adalah jelaskan ya kepada orang tua ataupun kepada pengasuh tentang manfaat diimunisasi dan risiko yang tidak diimunisasi. Jadi bukan nakut-nakutin tapi kita jelaskan, berikan edukasi ya. Kemudian yang berikutnya tentu juga imunisasi yang kita berikan harus dengan persetujuan. Ya, kita tidak boleh memaksa, tapi kita meminta persetujuan dengan syarat bahwa orang tua atau pengasuh tersebut benar-benar paham terkait dengan imunisasi yang akan diberikan. Ya, kemudian yang berikutnya adalah tinjau ya kontraindikasi dan yakinkan jadwal pemberian imunisasinya itu sesuai dengan usia anaknya. Ya, jadi jangan langsung baru ibunya bilang, oh hari ini saya mau imunisasi MR aja deh bu, gitu. Tapi kalau kita cek ternyata usianya belum sesuai, jadi jangan seperti itu. Jadi kita harus cek lagi, lihat di bukunya apakah sudah sesuai dengan jadwalnya atau tidak. Ya. Dan yang berikutnya tentu sebelum kita melakukan tindakan ada persiapan alat. Kalau imunisasi kita persiapkan vaksinnya, lihat apakah masih bagus ya kondisi vaksinnya, ya kadaluarsanya, kemudian kita lihat juga dari warna, ya dan segelnya ya kita lihat. Biasanya imunisasi itu ada syarat untuk penyimpanannya, biasanya di suhu 2-8 derajat. Ya, jadi jangan sampai nanti kita memberikan vaksin yang rusak. Nah, itu yang biasanya akan menimbulkan efek samping yang berbahaya. Jadi selama kita mengikuti standar operasional prosedur dengan benar, ya biasanya tidak akan menimbulkan masalah untuk pemberian imunisasi, walaupun ada kejadian kita pasca imunisasi. Ya. Kemudian bagaimana cara memberikannya? Ya, kalau kita lihat dari pemberian imunisasi, sebagian besar jenis imunisasi itu dia diberikan secara intramuskular ataupun subkutan, ya, secara IM ataupun secara SC. Ada juga yang diberikan melalui oral, seperti OPV, polio oral, dan rotavirus. Ya, kalau yang diberikan secara oral itu sebaiknya memang bayinya diberikan jeda, ya dipuasakan. Jadi jangan baru habis minum langsung kita berikan imunisasi. Jadi diedukasi sebelum memberikan. Ya. Kemudian, nah khusus untuk BCG, ya itu diberikan dia secara intrakutan. Ya, jadi ada imunisasi pada bayi baru lahir itu dilakukan di lengan kanan, ya itu BCG satu-satunya ya. Jadi dia nanti diberikan secara intrakutan, ya sehingga akan menimbulkan benjolan ya pada daerah penyuntikannya. Ya. Nah ini bisa dilihat ya di gambarnya. Jadi yang ada yang intradermal ya tadi ya di intrakutan IC ya sudah belajar ya waktu di semester 2 ya cara memberikan injeksi begitu. Itu yang intrakutan, kemudian ada yang subkutan ya sudutnya ataupun intramuskular. Jadi dilihat diperhatikan jangan sampai salah dari cara pemberiannya. Kalau oral udah paham ya pasti ya memberikan melalui oral atau mulut langsung. Kemudian di mana kita harus menyuntikkan ya? Biasanya kalau pada bayi dan anak di bawah usia 12 bulan itu biasanya kita di paha anterolateral ya, bisa dilakukan di paha. Tapi kalau untuk anak yang sudah lebih besar atau dia bisa jalan, yang amannya kita bisa memberikan di deltoid ya atau di lengan kanan atau lengan kiri ya.
hindari daerah gluteus ya, jadi nggak ada memberikan imunisasi di daerah gluteus ya, karena nanti bisa menimbulkan kerusakan saraf ya. Jadi harus perhatikan, lihat juga ini imunisasinya jenisnya yang apa, kemudian cara penyuntikan dan tempat penyuntikannya seperti apa ya. Ini kita bahas sedikit tentang jenis imunisasi. Nah di sini kalau kita bicara imunisasi, harapannya tentu semua jenis imunisasi ya yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia itu bisa diberikan. Namun memang pemerintah tuh akhirnya ada yang diwajibkan, artinya diwajibkan itu wajib semuanya harus ya. Dengan kata lain itu mudah diakses, gratis kalau kita datang ke pelayanan kesehatan milik pemerintah, misalnya ke puskesmas, ke posyandu, itu gratis. Jadi nggak ada alasan, udah saya nggak bisa ngasih imunisasi karena faktor ekonomi, nggak ada. Semuanya sudah gratis untuk yang wajib ya. Ada juga yang dianjurkan, ini memang dia berbayar ya, sangat baik, dianjurkan, direkomendasikan untuk diberikan, tapi kalau memang tidak, yang penting yang wajib itu sudah diberikan, ya sudah cukup ya. Nah, apa saja? Yang pertama adalah BCG, biasanya diberikan pada bayi yang baru lahir ya, itu wajib ya, lahir di manapun. Kalau lahirnya di rumah bagaimana? Pada saat kontrol itu bisa diberikan di posyandu ataupun di puskesmas. Jadi wajib itu diberikan BCG ya. Kemudian ada DPT ya, untuk difteri, pertusis dan tetanus. Kemudian ada hepatitis B ya, kemudian ada HIV. Nah sekarang sediaannya itu dia jadi satu, namanya Pentabio. Jadi sekali injeksi ada 5 jenis imunisasi yang diberikan kepada bayi ya. Kemudian ada juga yang polio. Polio itu ada yang diteteskan, ada yang diinjeksikan juga. Nanti kita lihat di jadwalnya ya. Kemudian yang sekarang adalah campak, atau yang sekarang saat ini adalah MR ya. Jadi yang measles dan rubella. Kalau dulu kan cuma bilang campak ya, rubella. Kalau sekarang yang measles dan rubella ya. Kemudian yang dianjurkan apa ya? Cukup banyak jenisnya ya, ada influenza, MMR, tifoid, PCV ya, hepatitis A, rotavirus, HPV, varicella, JE dan DBD. Nah, untuk JE itu ada yang digratiskan untuk daerah-daerah Indonesia, seperti kita di Bali itu JE gratis ya, anak-anak JE gratis ya. Kemudian rencananya ya, rotavirus juga akan bisa digratiskan. PCV ya, ada beberapa daerah itu dia digratiskan. Nah, untuk saat ini ya, tahun 2022 itu PCV juga sudah digratiskan. Ya, jadi ada perkembangan. Ya, ini saya buat berdasarkan dari rekomendasi yang di tahun 2020 ya. Oke, ini kalau kita lihat jadwalnya ya. Jadi kita lihat jadwalnya, gimana cara membacanya ya. Jadi lihat yang warna biru. Harapannya bisa diberikan pada usia yang berwarna biru ya, itu yang dianjurkan. Ya, misalnya nih hepatitis B, dia diberikan 4 kali. Ya, baru lahir ya, hepatitis B0 ya. Kemudian di usia 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan. Ya. Ini yang tadi saya sampaikan, ada hepatitis B, DPT dan HIV ya, diberikan di usia yang sama, yaitu 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan. Itu yang diberikan bersamaan, yang kita kenal dengan nama Pentabio. Ya, jadi untuk detailnya bisa kita lihat dari berdasarkan jadwal imunisasi yang direkomendasikan oleh IGAI tahun 2020. Ini yang tahun 2020 ya, yang kita gunakan ya. Oke, ini ada beberapa mungkin jenis vaksin ya, yang bisa kalian lihat. Ada yang Pentabio seperti itu ya, jadi bentuknya vial, nanti diambil pakai spike kemudian disuntikan ya. Nah, yang berikutnya yang harus kita pahami lagi adalah reaksi KIPI. KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Ini reaksinya bisa berupa lokal ya, ataupun dia juga bisa reaksinya umum. Lokal itu seperti apa? Biasanya nyeri di area suntikan. Makanya kalau anak ataupun bayi habis diimunisasi nangis ataupun rewel karena nyeri ya, nyeri pada saat dia melakukan imunisasi ya. Kemudian ada beberapa jenis imunisasi juga yang menyebabkan demam ya. Sebenarnya nggak masalah, karena apa? Reaksi itu biasanya ringan dan gejala itu akan berkurang atau membaik pada 1-2 hari
ya. Jadi nggak usah takut. Ya kok anak saya jadi sakit setelah diimunisasi? Enggak, itu artinya tubuh berespon ya terhadap imunisasi yang diberikan. Ya, kemudian ya bisa kemerahan, pembekakan, ya, gatal ataupun nyeri. Kemudian kapan nih harus dibawa ke pelayanan kesehatan atau kapan nih kita harus khawatir ya kalau ternyata pemberian imunisasinya menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Ya, jika ya demamnya itu melebihi 38,5 ataupun terjadi kejang, ya kemudian di area suntikan itu juga mengeluarkan nanah, jadi menimbulkan tanda infeksi. Itu harus segera dibawa ke pelayanan kesehatan. Ya, kita harus telusuri. Tapi selama kita bekerja sesuai dengan SOP, ya biasanya pemberian imunisasi itu relatif akan aman untuk bayi ataupun anak-anak. Ya, oke, mungkin sekian pengantar terkait dengan pemberian imunisasi. Ya, lebih banyak nanti kita akan belajar lagi cara memberikan imunisasi berdasarkan dari jenis-jenis imunisasinya. Ini untuk pengantar awal biar paham konsep pemberian imunisasi sebelum nanti kita belajar memberikan imunisasi pada anak dan bayi. Ya, oke, sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi dulu? Oke, depan dulu deh. Baik, terima kasih atas waktunya Nas. Perkenalkan saya Ayuda. Jadi tadi Nas kan lumayan menjelaskan tentang imunisasi. Ada nggak sih Nas cara untuk memposisikan bayi khususnya agar saat imunisasi itu nggak rewel? Kan banyakan bayi biasanya berontak. Ya, oke. Baik, makasih ya Yudaya pertanyaannya. Jadi langsung ya aplikatif gimana caranya. Nah kalau misalnya bayi ya di usia 1 bulan, 2 bulan itu ada dia memberikan 3 bulan, 4 bulan itu biasanya akan kita gendong. Ya, jadi lihat di bagian mana. Kalau tadi bayi di bawah usia 12 bulan itu di paha anterolateral. Ya, jadi kita gendong dengan memfiksasi bagian lengan, kemudian kita fiksasi juga bagian kakinya dan dibebaskan di area penyuntikan. Ya, sebisa mungkin ibu ataupun pengasuh yang mengajak itu diajak mengobrol ya bayinya. Jadi tatap mata ya. Kalau nangis pasti yang penting kita informasikan untuk memfiksasi atau memegang dengan benar ya supaya nanti tidak berontak akhirnya terjadi insiden ya, itu yang tidak kita inginkan. Atau kalau yang lebih besar sudah bisa duduk ya, bisa kita peluk ya. Jadi menghadap ke kita, kakinya ke sini ya. Jadi kita peluk ya. Nanti di bagian tangan yang akan disuntik itu dibebaskan dipegang oleh petugas. Ya, jadi kalau posisinya duduk enak duduk nggak apa-apa. Jadi jangan nanti petugasnya membungkuk nanti malah cedera petugasnya ya. Jadi diposisikan senyaman mungkin nanti supaya tidak berontak kita tetap akan pegang dengan baik ya. Jadi bukan terlalu ketat ya, tapi kita fiksasi dengan kuat tapi tidak terlalu ketat. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya, terima kasih Nas. Oke, baik, terima kasih. Yaudah, ada lagi tadi? Ya. Izin bertanya, Nas, sebelum perkenalkan nama saya Okta, izin bertanya, ketika bayi mengalami batuk dan pilek, apakah boleh diimunisasi, Nas? Oke, ya, baik, terima kasih ya Okta ya pertanyaannya. Jadi kalau batuk pilek itu boleh atau tidak? Sebenarnya kalau untuk kontraindikasi atau tidak boleh dia diberikan imunisasi itu adalah demam. Ya, karena apa? Karena nanti kita takut dia akan mengalami infeksi. Ya, karena kita memasukkan ya virus yang memang sudah dilemahkan, jadi tubuh itu akan mengeluarkan antibodi untuk mengenali, oh ini virus nih, sudah tahu saya antibodi kalau masuk lagi saya lawan gitu ya. Nah kalau batuk pilek ringan biasa ya tanpa disertai demam sebenarnya bukan menjadi kontraindikasi, dia boleh ya kalau batuk pilek kecuali batuknya berdahak. Nah kalau dahak ada sekret, nah biasanya itu kan salah satu tanda terjadinya juga infeksi ya, ada penumpukan sekret di saluran pernapasan. Ya kalau misalnya dia batuk, kemudian masih batuk ringan, pilek, ya tidak ada sesak napas, itu bukan kontraindikasi. Tapi ingat, sebelum diberikan imunisasi harus dicek juga dulu suhunya, ya dipastikan kondisi kesehatannya. Kalau bayinya memang terasa lemas, ya, kemudian dia juga terlihat tampak sakit, begitu, mungkin dipertimbangkan untuk mengundurkan jadwalnya. Jadi supaya nanti tidak anaknya sudah sakit, kita imunisasi, tambah nyeri, nah membuat ketidaknyamanan pada bayi tersebut. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya, Okta ya. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Baik, kalau misalnya sudah cukup, saya akhiri ya untuk pertemuan kita kali ini untuk pemberian imunisasi pada anak. Mohon nanti bisa dipelajari lagi terkait dengan jadwal ya, supaya nanti kita bisa membaca jadwalnya apakah sudah sesuai dengan usia anak. Ya, kalau begitu saya akhiri. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Saya izin untuk meninggalkan ruangan ya. Oke, ya, selamat siang ya semuanya.
Demikianlah pemaparan dari unjuk kerja pada Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Terima kasih, saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.